Kisah Potrek Koneng dan Pangeran Joko Tole. Potrek Koneng atau dalam bahasa Indonesianya, Putri Kuning adalah cerita dari daerah Sumeneb di Pulau Madura. Potrek Koneng merupakan seorang putri yang cantik dari anak Raja Sumeneb, wajahnya elok rupawan serta kulitnya yang kuning langsat, sehingga itulah kenapa dia disebut sebagai Potrek Koneng. Bagi warga Madura, Potrek Koneng terkenal juga dengan tutur bahasanya yang halus dan lembut. Menjadi impian banyak pria tersohor, ternyata sosok ayu Potrek Koneng Sumeneb ini memiliki kisah bersama Pangeran Joko Tole. Ayahandanya yaitu Pangeran Sakyadiningrat yang menginginkan agar Potrek Koneng segera menikah. Mendengar kata-kata ayahnya, hati Potrek Koneng menjadi karena belum ingin menikah. Sedangkan Potrek Koneng masih ingin bebas dan menikmati masa remajanya bersama banyak teman-temannya di dalam keraton. Kebanyakan dari teman-teman Potrek Koneng adalah gadis-gadis cantik putri anggota kerajaan Sumeneb. Setelah merenung, Potrek Koneng akhirnya memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Ia hendak meminta izin untuk pergi bertapa di Gua Payudan. Meskipun sempat terjadi perdebatan kecil karena ayahandanya menolak permintaannya, tetapi Potrek Koneng menghibah terus kepada ayahnya. Kemudian hati ayahandanya menjadi luluh. Setelah mendapat restu dari ayahnya, berangkatlah Potrek Koneng meninggalkan keraton yang identik dengan kehidupan megah dan mewah menuju ke tujuan. Ditemani dua orang prajurit dari kerajaan ayahanda dan ibunda Potrek Koneng, tampak ikhlas melepas kepergian putri sematawayang mereka di tempat pertapaannya. Potrek Koneng benar-benar menjalani tirakatnya. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur pada pertapaan selama beberapa puluh hari. Potrek Koneng sempat tertidur dan di dalam tidurnya ia bertemu dengan pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Adipodai. Potrek Koneng tidak mengenal siapa pemuda tersebut, namun saat terbangun dari tidurnya, hati Potrek Koneng menjadi gelisah tidak karuan. Potrek Koneng masih memikirkan sosok pemuda yang datang dalam mimpinya tersebut. Bahkan dia bingung, kenapa pemuda itu juga menyebutkan namanya dengan jelas di dalam mimpi, siapakah dia? Begitulah kata hatinya. Kemudian, Potrek Koneng keesokan harinya memutuskan kembali pulang ke keraton Sumeneb bersama dua orang pengiringnya. Setibanya di keraton, Potrek Koneng kembali melaksanakan khasnya sehari-hari dengan selalu didampingi dayang-dayang kesayangannya. Kegiatan Potrek Koneng diantaranya salat 5 waktu, salat tahajud, berzikir, dan mengaji. Pada suatu malam, Potrek Koneng menceritakan kisah mimpinya kepada dayang yang menemaninya tidur di keraton. Tetapi dayang tersebut tidak memberikan komentar apapun terkait masalah mimpinya Potrek Koneng. Tapi hati Potrek Koneng menjadi tenang setelah bercerita kepada dayang tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, semakin lama perut Potrek Koneng semakin membesar. Dia heran dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ayahanda yang mengetahui perihal kehamilan Potrek Koneng menjadi marah besar. Dipanggilnya putrinya tersebut. Ayahandanya mengira bahwa selama ini Potrek Koneng telah membohonginya dengan pura-pura bertanya kala itu. Ayahnya telah menuduhnya bahwa Potrek Koneng hamil di luar nikah, yang akhirnya hukuman besar atas kesalahan Potrek Koneng menjadikan hati Permaisuri menjadi gundah erat. Permaisuri merasa kasihan dengan nasib yang menimpa putrinya tersebut, demikian ia masih percaya akan kesucian putrinya. Hukuman mati sudah disiapkan oleh ayah Potrek Koneng, namun dirinya tak henti-hentinya memohon ampun kepada ayahnya dan meminta jangan menghukum mati dirinya. Namun berkat doa Permaisuri rasa belas kasihan dari para menteri dan patih, kemudian hukuman mati untuk Potrek Koneng tersebut batal dilaksanakan. Hati Potrek Koneng menjadi lega, ia bersyukur sekali karena masih diberikan ampunan oleh ayahnya. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi tampan dan rupawan dari rahim Potrek Koneng. Wajah bayi tersebut bagus berkulit putih dan wajahnya berseri-seri.
Wajah bayinya mengingatkan Pote Konang akan pemuda tampan dalam mimpinya. Wajahnya sama persis dengan bayinya tersebut. Tetapi ada sedikit kejanggalan saat Pote Konang melahirkan, di mana tidak ada darah dalam ari-ari bayi. Sungguh ini merupakan keajaiban yang mencium putranya beberapa kali. Akhirnya, Pote Konang menyuruh dayangnya untuk menaruh putranya tersebut di tempat yang sangat jauh dan aman. Demi keselamatan dirinya, Pote Konang harus rela melepas kepergian anaknya dengan sangat berat hati disertai derayan air mata. Dayangnya pun berangkat ke hutan dan menempatkan bayi Pote Konang di tempat yang aman. Bayi tersebut diletakkan di bawah pohon besar nan rindang dan ditutupi dengan daun-daun. Tidak jauh dari hutan, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Empu Keleng dan Yepi. Mereka hidup rukun berdua saja dan belum dikaruniai seorang anak. Empu Keleng adalah seorang yang pandai membuat keris, sehingga beliau dijuluki seorang pandai besi. Selain itu, beliau juga mempunyai ternak sapi dan kerbau. Suatu hari, saat mencari kayu bakar, di hutan ditemukanlah bayi Pote Konang di antara tumpukan dedaunan. Istrinya merasa senang menemukan bayi tersebut, dianggapnya bayi tersebut merupakan rezeki dari Allah SWT. Selama berpuluh-puluh tahun, pasangan suami istri itu memang belum dikarunia seorang anak. Mereka berdua akhirnya memungut bayi tersebut dan segera membawanya pulang. Bayi tersebut disusukan kepada seekor sapi ternak milik Empu Keleng dan diberi nama Joko Tole. Empu Keleng dan istrinya mendidiknya dengan sangat baik, diberikannya kasih sayang yang berlimpah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setelah Joko Tole dewasa, segala kepandaian yang dimiliki oleh Empu Keleng diwariskan semua kepada Joko Tole. Sehingga Joko Tole dapat membuat sebilah keris hanya dengan memijat-mijat sepotong besi saja. Sungguh luar biasa kepandaian yang dimiliki olehnya. Joko Tole dewasa adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, tampan, berbudi pekerti yang baik. Pada suatu hari, di saat kejayaan Majapahit, ada pengumuman sayembara untuk mendirikan pintu gapura Majapahit. Dipanggilnya semua ampuh dari berbagai pelosok penjuru negeri, termasuk Empu Keleng di antara. Empu Keleng mendapat kesempatan yang terakhir. Ia diberi waktu oleh raja sampai waktu bulan purnama. Informasi ini telah terdengar oleh Joko Tole di Madura. Dia menjadi gelisah dan sedih. Beberapa hari bulan purnama akan tiba, sehingga ia memutuskan untuk pergi menyusul ayahnya di Majapahit. Dia berniat untuk membantu ayahnya. Namun di tengah perjalanan Joko Tole bertemu dengan seorang kakek bernama Adirasa. Joko Tole diberi ilmu kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, sang kakek tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Joko Tole diberi ilmu kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, sang kakek tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Tanpa membuang waktu lebih banyak, Joko Tole akhirnya mempercepat jalannya agar segera tiba di Majapahit. Banyak sekali empu berkumpul karena ingin menyaksikan kemampuan Empu Keleng. Di antara kerumunan orang-orang, ada Joko Tole yang baru saja tiba dan langsung menemui ayahnya Empu Keleng. Merasa bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya tersebut, mereka saling berpelukan dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, Joko Tole mampu membantu Empu Keleng mendirikan pintu gapura Majapahit. Singkat cerita, raja mengawinkan Joko Tole dengan putrinya yang bernama Dewi Retna dan mengangkatnya menjadi panglima. Tetapi sayangnya, Dewi Retna adalah seorang putri yang buta, namun Joko Tole tetap menerimanya dengan lapang dada dan dibawanya istrinya itu ke Madura. Di daerah Madura saat itu, hawanya sangat panas sehingga membuat haus dan ingin minum. Karena tidak ada air untuk diminum, Joko Tole menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air yang memancar keluar, dan air jernih itu pun memercik muka Dewi Retna dan seketika itu matanya dapat melihat lagi. Joko Tole bersama istrinya melanjutkan perjalanannya ke Sumenep. Dalam perjalanannya itu, ia disambut dan dilu-alukan oleh semua penduduk. Dia juga bertemu kakek Adirasa lagi. Sang kakek menceritakan dari mana asal-usul Joko Tole dan akhirnya ia bisa bertemu dengan ibunya, yaitu
Potrik Koneng di Keraton Sumenep. Demikian kisah Potrik Koneng dan Joko Tole. Terima kasih.